parah nih motor. Emberin dong. Emberin. Tuh, lihat tuh. Kocak banget ya cuplikan video tersebut. Dari video tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar manusia cukup kesal dengan suara emberan motor metik. Ya gimana nggak kesal, kalau suara emberannya ya terlalu cempreng. Itu di kuping nggak enak banget didengar. Tapi, walaupun banyak yang nggak suka dengan suara ember, namun di jalan kita pasti akan sering ketemu dengan motor yang menggunakan knalpot ember. Fenomena ini memang cukup ngeselin, tapi ya gimana ya? Pihak berwenang aja nggak bisa ngatasin masalah ini. Makanya kita sebagai masyarakat biasa, ya nikmatin aja ya kan? Untuk fenomena knalpot bobokan atau knalpot ember sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak lama, dan sulit untuk menentukan tahun pasti kapan fenomena ini dimulai. Namun, penggunaan knalpot bobokan secara lebih masif dan meningkat dapat dikatakan mulai terjadi pada tahun 90-an dan 2000-an. Karena pada periode tersebut, popularitas sepeda motor sebagai alat transportasi sehari-hari meningkat pesat di Indonesia. Dan banyak pemilik sepeda motor mulai mengganti knalpot standar kendaraan mereka dengan knalpot modifikasi yang menghasilkan suara yang lebih bising dan mencolok. Hal ini umumnya dilakukan untuk memberikan tampilan atau kesan yang lebih sporty atau sebagai bentuk identitas bagi sebagian pemilik sepeda motor. Bener sih bisa memberikan identitas bagi pemilik sebagian sepeda motor. Karena suara knalpot biasanya akan memberikan julukan bagi si motor tersebut. Namun, walaupun demikian, pengguna motor khususnya metik yang menyatakan diri mereka adalah ngabers, knalpot ember atau knalpot bobokan adalah suatu hal kewajiban. Sebenarnya apa sih alasannya? Kenapa mereka harus membuat motor mereka menjadi ember? Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan cara kerja knalpot sedikit. Knalpot adalah alat peredam kebisingan pada kendaraan. Untuk tujuan tersebut, maka knalpot dirancang sedemikian rupa agar suara yang keluar tidak begitu keras dalam artian mampu menyaring bising yang dihasilkan oleh mesin. Dan setiap pabrikan, suara knalpotnya akan berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Ya biasanya ini karena dari bahannya. Misalnya knalpot sepeda motor Suzuki Satria. Motor ini menggunakan material metal. Untuk material metal, penyerapan kebisingan pada jenis ini ya sangat rendah. Makanya jadinya suara kebisingan pada knalpot yang bersumber dari kecepatan gas buang yang masuk ke dalam tabung knalpot melalui pipa penyalur selalu berubah-ubah sesuai dengan tingkat variasi putaran mesin. Dan kecepatan gas yang berubah-ubah tersebut menerpa bagian dalam knalpot dan dinding knalpot. Fenomena ini sering disebut dengan istilah noise generation mechanism untuk airborne. Dengan material seperti ini, makanya Suzuki Satria memiliki suara yang khas dan cukup berisik untuk ukuran motor standar. Kemudian, untuk meredam suara lebih lanjut, di knalpot biasanya ada part yang namanya resonator, tapi biasanya ini buat kelas motor 2,5 atau mobil. Komponen resonator memiliki fungsi untuk menyerap dan menyaring suara ledakan dari aktivitas mesin. Jika komponen ini rusak, maka bisa mempengaruhi kualitas suara mesin yang dikeluarkan knalpot terdengar sangat berisik atau bising. Selain itu, di knalpot biasanya ada silencer. Fungsi utama dari komponen ini adalah untuk mengurangi suara knalpot yang terlalu keras dan sekaligus sebagai saringan kedua pada knalpot setelah resonator. Silencer inilah yang membuat sisa gas buang menjadi lebih ramah lingkungan saat dilepas ke udara. Kemudian di knalpot biasanya juga ada glass wall. Fungsi utama glass wall adalah untuk mereduksi suara knalpot dan juga meningkatkan performa mesin motor. Dan glass wall ini cukup berpengaruh pada suara akhir knalpot. Karena jika menggunakan glass wall yang berkualitas baik, maka knalpot akan menciptakan suara motor yang merdu dan lembut. Dan komponen knalpot motor yang terakhir ada chamber. Komponen yang satu ini memiliki fungsi sebagai pemantul gas buang hasil pembakaran. Namun chamber ini hanya bisa ditemui pada jenis motor 2 tak aja. Hal ini dikarenakan mesin 2 tak tidak memiliki klep. Untuk cara kerja knalpot kurang lebih kayak gini nih. Pembakaran yang berlangsung di ruang bakar akan menghasilkan gas sisa yang harus dikeluarkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Dan gas hasil pembakaran tersebut akan pertama kali diterima oleh exhaust manifold, kemudian akan disalurkan ke bagian-bagian knalpot lainnya. Kemudian baru dia dibuang ke udara. Dengan begitu banyak part-part yang ada di knalpot, ini tentu aja akan menghambat performance motor yang sesungguhnya. Apalagi motornya udah di bore up. Maka dari itu, selain knalpot racing yang mahal, jawaban lainnya adalah bobokan. Knalpot bobokan bisa meningkatkan performance motor. Bagaimana bisa? Ya karena beberapa bagian di dalam knalpot akan dibuang.
Misalnya area sekatnya dihilangkan. Nah, ini adalah hal yang paling umum nih. Makanya kalau knalpot bobokan biasanya perut knalpotnya akan dibelah. Kenapa harus di bagian perut knalpot? Ya ini karena bagian sekat berada di sana. Jadi jika bagian sekat sudah dihilangkan, maka tenaga yang dihasilkan mesin bisa menjadi lebih besar. Karena sekat-sekat itu menahan tenaga mesin untuk menekan emisi yang dihasilkan. Kemudian, karena bebas dari hambatan, jadi ya lebih plong gitulah knalpot ini. Kemudian selain bisa meningkatkan tenaga, keuntungan knalpot bobokan adalah suaranya yang bisa di-request. Misalnya kalian mau suara yang ember yang menggelegar sampai mengganggu tetangga yang lagi sakit gigi, maka kalian bisa request ke tukang knalpot untuk kasih glass wall-nya ya sedikit aja. Kalau mau lebih ember lagi sampai burung tetangga sebelah mati kalau kata lagu Jambrut, kalian bisa gedein lagi diameter leheran knalpotnya. Kalau udah begitu, dijamin dah orang-orang yang dengar motor tersebut akan kesel. Bangsat kau. Namun buat para ngabers yang berwibawa, asik gak tuh berwibawa? Biasanya mereka tidak akan mengejar suara ember yang terlalu besar, karena mereka biasanya akan menambahkan glass wall yang bagus agar suara knalpot bobokannya menjadi lebih bulat. Walaupun tetap aja knalpot ini mengganggu, namun tidak sebegitunya seperti yang ember parah, ya mendingan lah. Tapi walaupun begitu, knalpot bobokan adalah jawaban buat yang pengen knalpotnya berisik namun dengan harga yang cukup terjangkau. Walaupun ya di beberapa bengkel bobok knalpot harganya ya nggak terjangkau banget sih, karena ada yang mematok biayanya sampai Rp400.000. Namun buat kalian yang mencari performa dan gila balap, knalpot bobokan bukanlah jawaban mutlak. Knalpot bobokan masih belum terlalu plong jika dibandingkan dengan knalpot racing. Selain itu, jarak selinser knalpot bobokan ya masih sama kayak bawaan pabrik. Beda banget kan dengan yang knalpot racing. Kalau knalpot racing, selinsernya akan lebih pendek. Dan oleh karena itu, hambatan yang dihasilkan juga akan lebih pendek. Dengan demikian, tenaga yang dihasilkan akan lebih besar. Namun perlu dicatat juga nih, knalpot racing yang terlalu ngeplong bukan berarti motor akan semakin banyak tenaga. Karena jika mesinnya tidak mendukung, maka tenaga akan dirasa seperti ngempos alias boyo. Jadi suara doang kenceng, lari kagak. Untuk fenomena knalpot ember ini, buat kalian yang sebel dengan knalpot jenis ini, mohon bersabar ya, karena tren ini tidak akan musnah selama masyarakat kita masih mengidolakan motor matic. Jadi buat kalian yang tidak suka dengan knalpot ini, mohon bersabar, ini ujian. Tapi ya, ini sih masih mending sih di matic. Kalau udah di e-racing, aduh ampun-ampunan. Bagaimana nih menurut kalian? Kalian pro ember atau kontra ember nih? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.